Para jomblo jadi iri hati. Tapi kesenangan itu hanya bertahan beberapa waktu saja karena tiba-tiba muncul seseorang dengan aura gelap, di mana bersama dengan itu turun salju misterius. Di samping juga batu meteorit yang dipakai wanita kekasih Tiang Peng bersinar menandakan ada sinyal tertentu. Salju yang turun itu dirubah menjadi kristal oleh orang misterius itu dan langsung menyerang Juan Lian hingga sekarat hampir mati. Bahkan bukan hanya dia, tapi semua orang dibantai tanpa ampun. Akhirnya semua orang yang sudah susah payah untuk dilestarikan itu mati dengan sangat mengenaskan. Dengan linangan air mata mengiringi kepergian Juan Lian. Kesedihan melanda Erlang saat membenarkan posisi seorang ibu yang menganggapnya sebagai anaknya. Dan tangisan haru mengiringi hembusan nafas terakhir kekasih Tiang Peng. Selang beberapa waktu malah muncul lagi semakin banyak orang dengan aura hitam misterius untuk membantai Wukong dan yang lainnya. Ternyata mereka semua adalah tentara dari kayangan yang diutus oleh sang ratu. Pertama, Wukong yang maju menghadapi mereka. Tapi apalah daya, dia bukanlah tandingan mereka. Kesekaratan Wukong membuat Aze menangis histeris melihat sang kekasih hati nggak berdaya hampir mati. Saat itulah sang ratu tiba-tiba muncul di hadapannya memberikan mau'idoh hasanah kepada para dewa yang ada di sana. Aze, Tiang Peng, dan juga Erlang. Juan Lian udah meninggoy jadi nggak bisa dengerin ceramah lagi. Sang ratu mengingatkan kembali kepada mereka semua bahwa untuk menjadi dewa sejati mereka harus melenyapkan nafsu yang ada dalam diri mereka. Setelah itu, Wukong yang sekarat dirantai di kayangan seperti orang gila dengan segala kemelasannya. Saat itulah Aze datang menemuinya. Di sini dia datang untuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Aku sangat membencimu. Kau tidak lebih dari kot dewi, sedangkan Wukong adalah iblis yang harus dilenyapkan. Di saat-saat terakhir, saat Wukong merasa sedikit kecewa dan sakit hati dengan perpisahan yang menyakitkan ini, seketika itu juga selendang yang pernah dipakai oleh Ahzi terlepas dari tangan Wukong. Saat itu juga Ahzi tidak bisa lagi membendung luapan air matanya. Wukong sang kekasih hati lenyap mengenaskan tepat di depan matanya, menyisakan jantung batu yang diincar oleh sang ratu dan juga meninggalkan selendang kenangan. Kemudian Aze melemparkan selendang itu ke dunia manusia sambil berkata, beristirahatlah dengan tenang, aku yang akan menyelesaikan misimu. Tunggulah aku, sebentar lagi aku akan bersamamu. Artinya dia berniat mengalahkan sang ratu yang tak lain adalah ibunya sendiri. Sang ratu yang sudah berhasil mendapatkan jantung batu itu memberikan penghargaan kepada Erlang dengan akan membuka mata langitnya, mata yang posisinya berada di tengah-tengah dahinya. Namun tanpa diduga, selendang yang jatuh di Gunung Huago yang sudah hancur itu diambil oleh seorang kakek-kakek yang tak lain adalah sang guru yang telah merawat dan mengajari Wukong. Saat itulah tanpa diduga Wukong kembali bangkit meski tanpa jantung batu, karena oleh sang guru yang kelihatannya berbicara lintas dimensi itu mengatakan bahwa ada kekuatan tersembunyi yang dia miliki yang tidak diketahui oleh kayangan. Dengan menyuruh Wukong untuk berfokus kepada kekuatan dan tujuannya, saat itu juga sang guru menghilang meninggalkan Wukong yang sudah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bingung dengan alasannya tanya aja ke Mbak Google. Selanjutnya, Wukong langsung menarik kembali tongkat besarnya yang tertancap saat dia turun dari kayangan. Kekuatannya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya, di mana Wukong menampakkan wujud aslinya sebagai keras sakti, di mana wujud manusianya itu adalah untuk menyegel kekuatan aslinya. Dengan menggunakan awan hitam yang sebelumnya ditangkap, Wukong menuju ke kayangan. Dengan sangar, dia mulai membantai para prajurit kelas tempe yang ada di sana. Setelah itu, dia juga membantai prajurit kayangan yang sebelumnya membuatnya nggak berdaya. Tak lama setelah itu, para musuh semakin banyak adalah kesalahan besar selama hidupnya.
Sementara itu di tempat sang ratu ada Aze yang sudah berpenampilan layaknya dewa sejati hingga membuat sang ratu senang melihatnya. Tapi siapa sangka tanpa diduga oleh sang ratu, Aze malah menceramahi sang ratu bahwa dia membantai semua orang dengan alasan keseimbangan langit dan bumi adalah hoax. Karena pada kenyataannya dia hanya menginginkan jantung batu Wukong dan sekarang dia juga ingin menjadikan Erlang bagian dari dirinya. Makanya Aze yang gak terima akan hal itu langsung menghancurkan pengendali takdir. Tapi langsung dihentikan oleh sang ratu yang langsung menghempaskan anaknya itu. Untungnya Wukong dan Tiang Peng datang tepat waktu setelah mereka mengalahkan barisan musuh sebelumnya. Di saat Tiang Peng mulai mengerahkan senjatanya ke arah pengendali takdir dan berjuang bertarung melawan sang ratu, Wukong sedang dalam adegan yang kata orang dunia hanya milik berdua. Ya, di sini mereka melepaskan hasrat batiniah dengan kesedihan yang mendalam. Pasalnya Aze sedang sekarat hampir mati dengan kemelasan yang dipenuhi linangan air mata. Saat itulah sang kekasih hati meninggalkan Wukong sendiri menghadapi kehidupan yang akan terasa hampa tanpanya lagi di sisinya. Salam perpisahan terakhir diwujudkan dalam sebuah dimensi lain dengan menggambarkan Wukong mencium mesra sang kekasih hati untuk yang terakhir kalinya. Kenangan masa lalu yang indah itu nggak akan terulang kembali. Wukong mengiringi lenyapnya jasad Aze dengan penuh keharuan. Setelah Tiang Peng kewalahan menghadapi sang ratu bahkan hingga membuatnya sekarat, sambil lalu dia juga teringat kenangan masa indahnya bersama sang kekasih. Sekaranglah saatnya Wukong melawan kekejaman sang ratu. Tapi ternyata yang akan Wukong hadapi sebelum sang ratu adalah Erlang Shen yang sudah menghilangkan emosi hingga nggak ada lagi perasaan apa-apa dalam dirinya. Dia bertarung dengan sangat hebat dengan Wukong, sementara sang ratu mengamatinya dari kejauhan. Di saat-saat terakhir saat Erlang akan melancarkan serangan selanjutnya, tiba-tiba dia teringat sang adik di hadapannya, seakan-akan menyeratkan untuk kembali sadar dan berhenti bertarung dengan Wukong. Setelah Erlang kembali sadar, dia pun menggabungkan kekuatan dengan Wukong. Akhirnya, gabungan kekuatan Wukong dan Erlang membuat sensasi kekuatan yang sangat luar biasa hingga membuat patung pengendali takdir hancur lebur, diikuti oleh hancur leburnya sang ratu. Semua ketegangan pun berhasil mereka lewati dan sekarang hanya tersisa Wukong dan Erlang, di mana Erlang dengan tegas memperingatkan Wukong untuk berhati-hati karena mulai sekarang sekat pembatas harus diluruskan, yaitu Wukong sebagai iblis dan Erlang sebagai dewa yang tak mungkin bisa berteman. Sun Wukong juga mengucapkan salam perpisahan kepada Erlang dengan kata-kata terakhirnya, yaitu menyuruh Erlang untuk tidak segan-segan jika suatu hari nanti bertemu kembali. Kejadian ini dalam kitab Samawi atau kitab suci langit ditulis sebagai kejadian yang diakibatkan oleh pemberontakan sang ratu dan iblis hingga membuat kekacauan di kayangan. Wukong akan kembali ke Gunung Huago. Selama beberapa waktu, Wukong membuat pasukan yang senasib seperjuangan dengannya untuk ikut berperang melawan kerajaan langit dalam 100 tahun. Dan setelah ini adalah kisah awal Kerasakti menyerang kerajaan langit hingga nantinya dia akan dikurung oleh telapak tangan Buddha yang menjadi gunung selama 5 abad sebelum akhirnya dia ditakdir bertemu dengan seorang biksu bernama Tom Sangchong. Aku ingin langit tak lagi membutakan mataku. Aku ingin bumi tak lagi mengubur jantungku. Aku ingin semua makhluk hidup memahami pikiranku. Aku ingin semua dewa lenyap. Nah gitu wes untuk video kali ini. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan dan kekurangan baik dalam tutur kata maupun narasinya. Terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Saya doakan semoga lancar segala urusannya dan yang paling penting mati husnul khotimah. Ini hanyalah film ya, jadi nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Ambil aja yang baik-baik dan buang yang jelek-jelek karena hanya sebatas hiburan aja. Kecuali jika ada yang berkaitan dengan sejarah. Sebisa mungkin saya mengulasnya dengan mencari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Overall semoga terhibur dan sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari channel ini.